berlaku adil ini nggak ada gitu ya, mencintai dua wanita dalam waktu yang sama, bersamaan itu nggak ada ya. Adil itu kan nggak apa ya, adil definisi abangnya kayak gimana dulu? Kalau saya yang istri dua nih. Ini tentang istri ya? Ya. Tentang istri kan di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan boleh seorang laki-laki itu boleh menikahi 1, 2, 3 hingga 4 orang perempuan yang disukainya. Kalau sanggup satu. Tapi kalau tidak sanggup berlaku adil, Ya. maka cukup 1 orang saja. Adil itu misalnya dalam 1 minggu 3 hari di istri yang ini, 3 hari di istri yang ini, itu belum kategori adil kan? Belum. Sikap orang lain kepada kita itu akan membuat pertimbangan balik dari kita. Misalnya kayak Abdan kebiasaannya kayak abang gini, perlakuan abang kayak dan gini. Ada yang lain dengan dia berbeda caranya kayak abang dengan Abdan, cara abang ke dia juga pasti akan berbeda. Mustahil 2 orang istri ini punya cara yang sama kepada kita, dan mustahil juga kita bisa punya cara yang sama kepada mereka. Sebenarnya tidak ada yang sebenar-benar adil, itu nggak ada. Nggak akan ada. Istri Rasulullah tuh. Istri Rasulullah nggak sama. Cuman kan kalau Nabi itu istrinya lebih dari 1, itu kan kebanyakan hanya menikah menyelamatkan apanya. Misalnya suaminya meninggal dalam perang, atau misalnya budak yang diangkat derajatnya. Dan yang menonton kan istri Rasulullah itu cuma 2, Khadijah sama Aisyah. Dan itu di dalam waktu yang berbeda. Dan itu pun adanya Aisyah setelah meninggalnya Khadijah. Adil ini kan nggak pernah dipaparkan secara detail dalam agama kan. Kadang sebagian dari kita itu suka membaca ayat itu sepotong-sepotong. Contohnya dalam masalah poligami tadi, boleh menikahi perempuan itu sampai 4 orang. Cuman sampai di situ mentok. Coba baca ujungnya. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 orang saja. Ada salah satu surat yang membahas tentang penyair. Itu ada dari ayat 24 sampai 27. Katanya penyair ini yang paling banyak bohongnya, gitu kan? Dulu itu sempat diributkan di tanah kepenyairan, dunia kepenyairan. Kenapa mereka tidak sampai kepada ayat 27? Karena di ayat 27 itu dijelaskan yang dari ayat 24 sampai 26 ini, tapi tidak termasuk penyair yang menyebarkan kebaikan. Kenapa orang nggak sampai ke situ? Nah, kembali ke yang ini, yang poligami tadi. Poligami. Jadi menurut abang yang berlaku adil ini nggak ada gitu ya, mencintai 2 wanita dalam waktu yang sama, bersamaan itu nggak ada ya. Karena itu tadi alasannya itu perempuan 2 orang ini yang lain ayah, lain ibu, lain suku dan segala macamnya tidak akan mungkin punya sifat yang sama. Karena sifat kita itu biasanya kepada orang timbal balik. Mustahil kepada orangnya kepada kita cuek, orangnya kepada kita ketus dan segala macam, kita seramah-ramahnya sulit juga. Misalnya kayak Abdan ini kan, abang datang dari sana, abang kabari, dan bang hari ini kasih obat, dan oke bang, kita ngopi di mana bang? Nah itu kan sebuah apa nih? Abang tentu sebisa mungkin berusaha juga seperti itu ke Abdan. Kalau misalnya Abdan mengabari, bang Abdan mau ke Talu, gitu kan? Coba misalnya dan abang ke Simpang 4, oh iya bang, Abdan ini lagi ada apa nih bang? Padahal mungkin Abdan juga nggak punya kesibukan kan? Kira-kira seperti itu. Untuk 1 orang perempuan aja kadang ya. Contohnya kita laki-laki, cinta pertama kita siapa? Ibu. Setelah kita menikah, bagaimana perasaan kita kepada cinta pertama kita dan kepada istri? Sedangkan agama mengajarkan laki-laki ketika dia menikah maka haknya tidak putus kepada ibunya, sementara perempuan yang menikah putus kepada ibu dan bapak. Karena dalam kata ijab kabul itu ada penyerahan dan penerimaan, Ya, karena akan diserahkan ke suami. Nah, setelah kita menikah, laki-laki umumnya
banyak yang tidak lagi punya waktu kepada orang tua. Iya. Istilahnya loyal seperti biasa kepada orang tuanya, tapi kadang bermasalah jadinya di rumah tangga. Ini kategori adil untuk ibu dan istri. Ibu dan istri baru. Ibu loh, apalagi istri dan istri. Cenderung orang poligami itu yang istri baru dimanjakan. Istri tua itu kadang kalau tinggalnya serumah banyak yang kayak pembantu. Jadi abang itu kayak dalam sebuah tulisan ya. Tentu yang abang tuliskan itu sepanjang pemikiran dan pemahaman yang abang tahu. Kayak adil tadi lah. Bagi abang sebenar-benarnya adil bagi seorang laki-laki kepada dua orang perempuan dalam waktu bersamaan itu tidak ada. Misalnya nih, ini istri pertama, ini istri kedua. Yang istri pertama ini setiap giliran kita ke rumahnya dia, belum kita duduk dibikinin kopi, apa-apa sekali disediain. Tentu perlakuan kita ke dia beda. Istri kedua, dia merasa biasa aja gitu. Perlakuan kita ke dia juga pasti biasa aja. Adil di sini kan bukan tentang belanja yang ini 1 juta, ini 1 juta. Yang paling sulit mengadilkan itu adalah perasaan dan perhatian kasih sayang. Kalau soal uang, orang yang mungkin jutawan bisa punya istri 10, paling 1 minggu. Ya, kalau perasaan bisa dibagi itu malah bahaya. Nah, bahaya maksudnya. Kalau kita telaah yang ayat yang mengatakan seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari 1 ini tadi, sebenarnya secara tidak langsung ayat itu menyuruh kita menikah cukup 1 orang saja. Iya. Itulah. Al-Quran itu kan makanya disebutkan karya tulis yang tidak ada lawannya gitu. Karya yang tidak ada lawannya itu Al-Quran. Dan butuh berpuluh-puluh orang juga buat mentafsirkan. Jadi kadang kan kata abang tadi, sepotong-sepotong itu tadi, ketika dia membaca dalam sebuah ayat boleh menikah lebih dari 1, wah Al-Quran aja membolehkan gitu kan. Sementara dia belum sampai ke ujungnya. Boleh sampai 4 orang, tapi kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 orang saja. Balikkanlah kepada diri kita. Kira-kira kita bisa adil? Kalau nggak bisa adil, bahkan untuk mencintai 1 orang aja, 1 orang perempuan, 1 orang istri, itu banyak laki-laki yang kewalahan. Betul nggak? Orang yang selingkuh di luar rumah mencintai perempuan lain, berarti dia kewalahan mencintai perempuan yang satu. Kewalahannya gimana? Misal setelah punya anak-anak 2-3 orang, dia menyebut istrinya ini jarang berdandan lah, sering pakai daster segala macam. Yang salah siapa? Kadang uang belanjanya pas-pasan, kesibukan di rumahnya luar biasa. Kapan waktu istrinya berbenah? Berarti dia mencintai 1 orang ini aja belum becus. Masa mau menambah cinta yang lain? Kayak gini kan. Nah, itu kan menikahi. Menikahi dan mencintai itu kan beda kan. Nah, sedangkan yang menikahi ini misalkan nggak tahu ya tafsirannya atau gimana, ini pendapat Abdan. Emang diperbolehkan menikahi 4 orang gitu ya, diperbolehkan menikahi, tapi mencintai itu emang nggak bisa mencintai 4 orang yang berbeda dalam waktu yang sama, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, cuman nggak ada disuruh. Emang nggak ada disuruh gitu kan. Tapi kalau seandainya menikahi otomatis ada kewajiban untuk mencintai itu. Nah, yang mencintai ini dia yang nggak bisa berlaku adil ini gitu sebenarnya. Menikahi boleh. Mungkin dulu ya. Di zaman-zaman Nabi, ketika ada yang namanya budak, zaman sekarang kan sudah tidak ada. Dulu itu ada yang namanya budak, ketika dia dinikahi otomatis derajatnya akan terangkat. Ketika dulu, zaman Rasul ya, ada janda yang mungkin suaminya meninggal mati syahid dalam perang, dia itu pandangan orang ke dia itu nggak bagus gitu loh. Iya. Ketika dia dinikahi, derajatnya kembali naik. Mungkin di masa itulah keluar ayat itu. Jadi boleh menikahi lebih dari 1 itu, asal kita bisa berlaku adil. Paling tidak mungkin untuk mengangkat derajat kita. Iya. Berarti bukan mencintainya gitu ya. Zaman sekarang coba lihat, jujur nih ya, pandangan jujur, ada tidak orang yang menikah lebih dari 1 ini, yang misalnya orangnya cacat fisik, maaf ya, cacat fisik atau orang miskin dan segala macam,
yang dipilih untuk istri kedua ketiga itu yang lebih bahenol, muda dan segala macam. Tujuannya apa? Jadi poligami yang dipahami orang hari ini itu nafsu, bukan ajaran Al-Quran, tapi berlindung di balik ayat tadi. Ya. Karena Al-Quran membolehkan lebih dari satu orang. Istri ini kita kan nggak tahu. Ya. Oh baik di depan belum tentu. Adil yang sejatinya itu kan ada di hati orang yang mengalami. Iya, ada ketika seorang istri pertama belum ya gimana ya, ketika istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah kembali, itu derajat istri pertama ini tinggi loh gitu. Ada hadiahnya di surga, lupa dan apa waktu itu gitu. Artinya ketika dia mengizinkan pun ada ada beliau ini diiming-imingi hadiah di surga nanti ketika diizinkan suaminya untuk nikah kembali. Nah, Allah yang ngasih hadiahnya langsung gitu, bukan suaminya gitu. Artinya emang itu berat pengorbanan gitu kan, dan ibaratnya aturannya satu hari waktunya emang buat dia gitu kan, taunya buat istri yang lain gitu kan. Jadi ketika itu dikorbankan, otomatis si istri karena mengizinkan ini udah siap juga dong gitu untuk dibagikan juga cintanya rasanya ya. Perempuan itu diciptakan otaknya itu kan beda dengan kita laki-laki. Ya, terkadang kata izin atau kata yang lain kerelaan itu muncul di hati perempuan, di mulut perempuan. Kadang ada perasaan lain yang dia jaga. Misalnya perasaan anak-anak, kelemahan dia secara pribadi mungkin berbeda, gitu kan, dan segala macam. Apakah kita laki-laki pernah tahu? Misalnya kita punya istri kita mau nikah lagi nih, minta izin, diizinin. Kita nikah lagi. Ketika kita di rumah istri yang kedua, kita tahu nggak dia yang menangis pas kita pergi ke sini, yang dia lepas dengan senyuman. Oh, abang ke rumah istri kedua, dia bang hati-hati di sana. Setelah kita pergi, kita tahu nggak dia nih nangis? Enggak. Perempuan itu bahaya loh. Yang hari, detik ini, menit ini dia tersenyum di depan kita, bisa jadi sampai subuh dia nangis ke bantal. Itu perempuan. Kalau misalnya disuruh siapa? Dia yang nyuruh. Sekarang kan yang fenomenal itu masalahnya gitu, maksudnya istri ini disuruhnya suaminya ini nikah lagi karena dia nggak bisa, karena diiming-imingi surga. Enggak, karena dia nggak bisa punya anak. Nah, kan sekarang itu banyak tuh yang kasus itu gitu kan. Jadi udah nikah aja gitu kan, sama yang ini. Akhirnya malah dicariin, ada yang sampai sahabatnya sendiri tuh ditawarin. Ya, nah, jadi kalau yang kayak gitu gimana? Artinya kan emang dia membagikan dan dia mengizinkan. Mungkin ada yang 1-2 orang yang betul-betul tulus. Ya. Misalnya ada orang beranggapan kalau menikah anak itu bahagia. Kita tidak ada anak itu bahagia. Mungkin ada seorang perempuan istri pertama mencarikan jodoh untuk suaminya supaya ada anak di keluarga mereka. Tapi dari kedalaman hati seorang perempuan, saya pribadi belum percaya kalau dia rela. Ya. Cenderung kayak gini, ada kasusnya kayak gitu juga. Karena dia nggak punya anak, mending dia cerai lagi daripada dia jadi istri di mana? Ya, istri kedua gitu kan. Ya itu pilihan masing-masing. Tapi menurut Abdan gitu kan, ketika dia ibaratnya kan kita nih cinta sendiri nggak boleh melebihi cinta kita kepada manusia daripada kepada Allah. Nah, jadi ketika seorang wanita ini cintanya kepada Allah ini lebih tinggi, nah maka apa yang diputuskan suami pun selama itu mendapatkan ridha Allah, dia akan ikut juga gitu. Nah, otomatis termasuk masalah istri kedua, 3, 4 ini ya itu adalah ketika dia menyampaikan boleh, berarti itu adalah keputusannya dan itu dia yakin akan diganti. Memang masalah perasaan gimana ya bahasanya, nggak bisa dijamin loh bahasa perasaan, tapi seadil-adilnya sendiri kita tahu, seadil-adilnya suami lebih adil Allah lagi gitu. Nah, jadi ya jangan berharap ke suaminya juga gitu, dalam arti untuk sudah pasti dapat istri kedua, mengharapkan keadilan pula dari dia gitu kan, berarti susah lah gitu, tapi bisa mengharapkan keadilan dari Allah.
dalam ijab kabul itu, penyerahan dan penerimaan itu disampaikan perempuan itu ibarat pengkalai. Pengkalai ini kan kerangka sesuatu yang belum sudah, sesuatu yang belum selesai oleh ayahnya. Kalau anak perempuan kan hutang seorang ayah atau ibunya sampai dia itu menikah. Iya. Habis tanggung jawab orang tua di situ, maka berpindahlah kepada suami tadi. Nah, suami tadi kan untuk membimbing istrinya ini ke jalan yang benar, akhirat, Iya. menuju surga. Kalau si laki-laki ini saja tidak bisa menggambarkan, memberikan contoh yang baik kepada istrinya, yang dimintai pertanggungjawaban di akhir nanti siapa? Kembali kepada suaminya. Jadi kalau menurut saya pribadi, daripada menikahi lebih dari satu orang hanya untuk gaya-gayaan dan segala macam, mending cintai satu orang itu saja. Iya. Kalau gaya-gayaan emang nggak boleh, Bang. Nah, Kalau bimbing dia gaya-gayaan. ke surga. Sekarang itu dan realita yang kita lihat, yang banyak berkedok agama itu cuman gaya-gayaan. Kita berani ngomong itu cuman gaya-gayaan. Kenapa? Karena itu tadi, ada nggak yang dinikah itu yang cacat fisiknya, yang dia Yang jadi kedua yatim piatu misalnya kan? Pasti yang jadi istri kedua itu modis, bahenol, rambutnya dicat pirang. Enak. Si laki-laki ini ingin katanya bertukar rasa menikah yang baru. Berarti kalau dia ceritanya hanya bertukar rasa, dia nggak tahu rasa sejatinya itu gimana. Rasa sejatinya itu kan sama dia. Mau tukar sama apa? Jadi kalau abdan pribadi ada tidak punya niat punya istri lebih dari satu? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어